Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan bin Ramadan dari jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Gunung Jati, Bandung. Di video ini saya ingin menjelaskan proyek yang saya lakukan dalam metode FIDS, yaitu keseimbangan akal dan hati membangun semangat dalam diri. Lalu apa sih koneksi antara keseimbangan akal dan hati dan proyek kali ini? Yaitu antara malas dan abai, yang sebenarnya hal yang sering kita lihat, yang sering kita lakukan, mungkin tidak sering kita ya, mungkin saya pribadi sering terasa oleh kita sendiri. Terkadang di masa pandemi seperti ini kita selalu merasa bahwasanya rasa abai dan malas ini selalu lebih kuat daripada rasa kita ingin mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu plot utamanya dari proyek ini, yaitu tentang malas dan abai, tentang tugas dan kewajiban yang harusnya bisa dilakukan oleh kita secara pribadi yang mempunyai kewajiban. Lalu dalam proyek ini saya menggunakan metode behavioristik, di mana metode ini saya mengakulturasikan tentang kita bisa melakukan beberapa hal yang besar tentang kewajiban-kewajiban tersebut bila kita bisa melakukan praktik-praktik kewajiban kecil-kecil yang seharusnya bisa kita lakukan setiap hari. Objek kajian utama dalam proyek ini adalah rasa malas dan abai yang bertaut dengan keseimbangan dan hati. Oleh karena itu, terapi yang cocok untuk menangani hal ini adalah behavioristik, atau terapi yang menargetkan pasiennya untuk mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan baru dari hal kecil sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lain dapat diikuti secara sendirinya. Namun di sisi lain, terapi ini harus dilandasi dengan keinginan pasiennya ingin berubah. Pula sudah ada denial dari pasiennya sendiri akan menjadi hal yang cukup rumit untuk mengaplikasikan terapi ini. Lalu mari kita mulai ke metode pertama, yaitu feel, di mana kita sebagai praktisi merasakan atau bersimpati tentang hal ini. Rasa malas dan abai biasanya terjadi ketika seseorang mulai menyepelekan hal-hal kecil. Namun ketika hal-hal kecil seringkali rasa malas dan abai ini mendominasi pula karena ketidakharmonisan antara akal dan hati, antara akal yang menyepelekan hal-hal berikut dan hati yang tidak ikut bermain dalam eksekusi sebuah hal yang mesti dikerjakan. Bila dijabarkan lagi secara menyeluruh, ada banyak alasan yang membuat manusia menjadi lalai dan abai terhadap sesuatu. Konsep keseimbangan jiwa dan pikiran ini hanyalah proyektil kecil yang tidak menjadi alasan yang sangat besar atau amat mempengaruhi hal berikut. Namun, dari sekian banyak alasan yang berlaku, konsep keseimbangan jiwa dan pikiran ini justru punya peran besar, dibarengi dengan rasa tanggung jawab berikut, seperti keinginan untuk mengenal diri lebih dalam dan mempraktikkan potensi berikut. Maka tidak akan menjadi sebuah masalah bagi seseorang yang memiliki masalah tanggung jawab akibat lalai dan abai ini. Lalu mari kita beralih ke metode kedua, yaitu imagine, itu berempati kepada klien. Praktiknya sendiri, dari hasil observasi feel di atas, penulisan perumusan bahwa sifat abai dan lalai ini bila kita hubungkan dengan penyimbangan akal dan hati, maka kita akan mendapatkan poin-poin yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi rasa abai ini dengan proses kebiasaan baik yang ada di sekitar kita, yaitu lebih peka terhadap suasana dan kondisi sekitar, percaya diri untuk bisa lebih kompetitif, lalu memperbanyak rasa syukur, dan yang terakhir adalah berani mengambil risiko dalam melakukan sesuatu. Lalu di metode do and share, saya akan melakukan apa yang dipaparkan dalam pembahasan imagine. Proyek ini diaplikasikan dalam suatu teknis kondisi berupa behavior. Proyek ini ditunjukkan kepada masyarakat umum yang sering mengalami rasa malas dan lalai dalam hidup. Dan lagi mungkin dalam proyek ini saya akan mengupload proyeknya di YouTube. Sekian proyek feeds dari Transpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.